Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warjono. Saya dari kelas 3E PJK Musika tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Pengembangan kurikulum menurut Omar Hamalik 2001. Prinsip berorientasi pada tujuan. Kedua, prinsip fleksibilitas. Ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Keempat, prinsip relevansi. Kelima, prinsip kontinuitas. Keenam, prinsip mutu. Ketujuh, prinsip keterpaduan. Kedelapan, prinsip keseimbangan. Prinsip berorientasi pada tujuan, yaitu mengembangkan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan nasional. Prinsip relevansi, kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat pengembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisiensi dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Prinsip kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Kontinuitas, yaitu kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, dan tingkat perkembangan siswa. Prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara mata pelajaran dan aspek-aspek yang ingin dikembangkan. Keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan proses pembelajaran. Prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan atau media yang bermutu. Pengalaman belajar perlu disusun untuk memberikan gagasan kepada guru tentang rincian kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan, agar pengalaman belajar dapat mencapai tujuan pendidikan pada berbagai tingkatan. Maka perlu disusun lebih dahulu kriteria penentuan pengalaman belajar. Menentukan materi kurikulum. Pengalaman belajar selalu mengandung materi kurikulum yang ditentukan dalam bahan kajian atau mapel. Bahan kajian ada yang langsung menjadi mata pelajaran. Bila bahan kajian terlalu luas, dapat diibarkan ke dalam mata pelajaran tertentu dengan spesifikasi ilmuwan yang lebih khusus.
pembelajaran penilaian pembelajaran merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Pengumpulan informasi dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas penilaian, keberlanjutan, dan kesinambungan. Pengumpulan bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten dalam menjamin akuntabilitas publik. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai kualitas kurikulum. Yang pertama adalah konsep kualitas implementasi kurikulum dalam pembelajaran. Konsep pembelajaran dalam kualitas implementasi kurikulum dalam pembelajaran merupakan upaya totalitas guru dalam mengorganisasikan aktivitas siswa dalam mewujudkan tujuan. Pembelajaran dalam arti yang luas, peranan guru bukan semata-mata hanya memberikan informasi, tetapi guru atau tenaga pendidik juga harus mampu mengarahkan dan memfasilitasi proses belajar agar proses belajar lebih sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses implementasi kurikulum dalam pembelajaran. Proses implementasi kurikulum dalam pembelajaran merupakan upaya untuk mewujudkan capaian tujuan pembelajaran dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya penunjang kegiatan proses pembelajaran yang telah ditetapkan secara optimal, serta dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan atau mengganti kurikulum yang relevan dengan kompetensi. Yang ketiga, hasil implementasi kurikulum dalam pembelajaran. Hasil merupakan suatu konsekuensi dari sebuah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang berorientasi pada kuantitas dan kualitas nilai, guna dan memanfaatkan hasil belajar, guna untuk memenuhi harapannya di kemudian hari. Adapun hasil implementasi kurikulum pembelajaran adalah perubahan perilaku dalam bentuk 1. Keterampilan soft skill merupakan keterampilan dan kecakapan hidup baik untuk individu atau berkelompok atau bermasyarakat dengan Sang Pencipta. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.